Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan baik, sehat selalu, dan penuh sukacita. Dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang malam tadi, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memperhatikan bersama. Rasul Yohanes mengatakan kepada kita semua bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hanya di dalam Yesus kita memiliki kepastian hidup akan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dapat berkata bahwa kita pasti akan sampai ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita bukan berdasarkan kepada diri kita sendiri, sebab kita tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi, keselamatan kita berdasarkan pada Yesus Kristus. Dan di dalam Dia ada jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal di surga. Oleh sebab itu, sungguh bersukacita atas anugerah keselamatan yang telah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Rasul Yohanes mengatakan kepada kita semua bahwa inilah keberanian kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia sanggup menyelesaikan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan Dia sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita yang kita sampaikan sungguh-sungguh kepadanya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita doakan sesuai dengan kehendak-Nya, pasti akan kita peroleh. Sebab Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi sebaliknya,
Jika kita berdoa tidak sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, biarlah kiranya setiap doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita pasti akan menerima apa yang kita doakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan kepada kita semua bahwa jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta kepadanya yang sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan sudah kita dapatkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak memperoleh apa-apa yang kita doakan, janganlah kita menjadi kecewa dan putus asa. Sebab, mungkin apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Marilah kita serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kita paksakan kehendak kita. Jangan kita putus asa. Tetapi, marilah kita berusaha agar kehidupan kita senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ketika kita senantiasa berada di dalam kehendak Tuhan, maka jangan takut dan jangan khawatir. Peliharaannya yang ajaib akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan jika kita berada di dalam tangan Tuhan, maka kita akan senantiasa terpelihara. Puji syukur Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini yang tak berkesudahan kasih setia-Mu, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami dan menghidupkan hati yang lemah dan lesu. Berkatilah hidup kami agar kami tetap berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkatilah di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, ya Tuhan.
agar kami selalu dekat kepadamu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan ya Tuhan. Berkatilah perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat kami tinggal, bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai macam aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan Yesus yang mampukan kami. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang berkarya. Dan biarlah semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jaga kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.